Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga menentukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kembali di sela-sela liburan saya. Ini di tempatnya dingin banget nih ya. Terpaksa saya pakai jaket nih. Nah, ini ada jeruji ya. Ini bukan penjara ya. Ini memang jendela hotel yang nggak tahu aneh nih ya. Ini juga bisa melambangkan jeruji besi penjara yang sebentar lagi akan didiami oleh beberapa para pemfitnah Pak Jokowi, khususnya yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, kita akan lihat nih ya, khususnya si Tifa. Ya, Tifa. Oke. Tapi sebelumnya, cepat aja nih ada yang numpang lewat satu. Ini di sela-sela sidangnya Hasto. Ya, beberapa hari yang lalu. Ini ada cuitan dari Aprilika V. Ramli. Judulnya sungguh memalukan. Katanya, ternyata gini gaya anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Ya, membela tersangka suap dan perintangan penyidikan pakai nantangin. Cewek lu ini ya, dan nantangin jaksa penuntut umum. Bu Puan Maharani, gimana nih? Nah, kita lihat tuh yang pakai baju biru yang agak perkasa. Ini seorang cewek perkasa gitu ya. Tomboy gitu ya. Nah, kita lihat nih Ripka Ciptaning, dia tantang jaksa umum. Kita saksikan aja dah video singkatnya. Dua ya dua, sama gua dua yang. Ibu jangan ngatur-ngatur ya. Saya jaksa Kasih tahu aku ngadu aja. Bisa kurang aja. Anda saksikan tadi ya videonya, menurut saya memang benar ini agak memalukan ya, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Ripka Ciptaning. Ya, yang ketika di persidangan itu ingin mengajak bicara seorang saksi, yaitu Ibu Tio, tapi dilarang oleh jaksa, tapi dia nantangin duel. Anda lihat tadi ya videonya ya. Oke deh, inilah dia si banteng. Oke, ini dia si Roy Panci ya. Apa nih kata Alex ya? Hasil forensik pakai program ELA. Kan Roy Panci ini kan selalu bilang pakai software ELA katanya ya. Untuk membuktikan ijazah Jokowi itu palsu, padahal analisanya juga salah. Nah, di sini dengan menggunakan program ELA ya, membuktikan ini bukan Roy Suryo, tapi seorang yang bernama Panci tertidur di parlemen. Waktu nganggur kerjanya teriak-teriak ijazah palsu. Waktu tidak nganggur tidur di DPR RI. Oke. Nah, kemudian ada yang mencuit Cinderella ya, mereply partai sosmed. So tahu lu, baser katanya ya. Lu pikir Roy Suryo sebego baser-baser blow on kayak lu? Batuk deh. Lagi dingin lagi nih ya. Kita lihat di sini
Partai Sosmed. Dia menjawab santai aja. Iya, kamu benar. Dia ternyata jenius. Kita lihat sebelah kanan ya, berita ya. Lion Air menyatakan Roy Suryo salah naik pesawat. Pernah dia salah naik pesawat tapi ngotot minta diterbangkan. Nah, itulah si jenius ya. Kemudian di sebelah kiri ada video ketika dia, kalau nggak salah masih jadi menteri ya, memimpin suatu lagu kebangsaan. Aduh, kita saksikan aja videonya yang menurut saya memalukan. Semenjak hari Selasa, ternyata juga menyaksikan pertandingan ini dan Anda lihat, nyanyi lagu Indonesia Raya aja salah. Ya, inilah orang jenius. Oke? Nah, Kampungan Nora bilang, keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Tapi si Panji ini akan jatuh 2 kali. Di dalam catatan Undang-Undang ITE. Waktu lalu dia masuk penjara kan karena menyebarkan meme stupa yang mukanya mirip Jokowi. Kemudian dia minta maaf, waktu itu dia kalau tidak salah masih anggota Partai Demokrat tapi sekarang sudah keluar ya. Tapi nggak ada urusan, masuk penjara dia ya. Kali ini kayaknya dia masuk lubang yang sama. Nah, ternyata ada video sayembara 16 miliar katanya loh, kata videonya ini cuitan Alex ya. Dari Mak Banteng untuk pembuktian ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, sudah beredar 4 bulan ternyata. Sampai hari ini belum resmi dibantah oleh PDIP. Kalau Banteng tetap diam, maka kita anggap video ini benar. Yaitu Mak Banteng menyediakan 16 miliar untuk soal ijazah Jokowi. Ya, maka mereka berlomba-lomba untuk 15 miliar ini. Nah, begitu juga Dante. Mencuit yang sama. Serius, ada sayembara senilai 16 miliar yang digagas oleh Ibu Megawati. Bagi siapa yang bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, akan diberi hadiah. Mohon konfirmasinya Bu Puan Maharani, katanya ya. Dan juga dia mencolek PDI Perjuangan. Atau TPUA yang dikomandoi Egy Sujana sengaja seret Ibu Mega. Maksudnya dia memfitnah Ibu Mega. Bahaya nih, makanya dimintalah PDI Perjuangan dan Puan Maharani untuk mengklarifikasi soal sayembara 16 miliar ini. Menarik ya? Nah, mulai nih kita masuk Dokter Tifa. Netizen bilang, Pak jangan panggil Dokter Tifa aja lah. Tifa aja lah. Karena ijazahnya palsu. Bukan Jokowi yang palsu, ijazah dia yang palsu. Ngaku-ngaku. Nah, ntar kita lihat. Saya kasih lihat buktinya juga bahwa bahkan dari kampusnya yang menyatakan dia tidak punya gelar itu. Wah, rasain deh. Kalau Jokowi sama UGM kan dibilang ijazahnya asli. Kalau dia justru sama kampusnya dia bilang enggak. Wih. Oke. Kita lihat dulu nih cuitan dia sendiri ya. Saya dilaporkan. Bagus katanya ya. Mau saya tagih janji Jokowi. Sesumbarnya hanya mau memperlihatkan ijazah asli di depan pengadilan. Saya akan tagih UGM untuk memperlihatkan 34 dokumen yang katanya mereka miliki yang menjadi penguat Jokowi pernah kuliah di UGM. Aduh, lagi kurang enak leher saya. Tapi oke deh, biar mulai sekarang UGM sibuk bikin 34 dokumen tersebut. Wih, udah dilaporkan masing sok galak gitu ya. Oke, kita lihat nih ya. Nah, dia dilaporkan ya, memang dilaporkan lah. Kemudian Dante bertanya, menjawab cuitan dari Tifa ini yang soal dilaporkan. Bu, katanya, gelar doktor filsafatnya beneran atau bohongan? Kemudian Dante memperlihatkan surat dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya. Ya, nanti kita lihat suratnya. Kemudian The Doctor juga mempertanyakan yang sama. Menuduh orang pakai ijazah palsu. Lupa kalau dia sendiri, maksudnya si Tifa ini malah pakai ijazah palsu. Ya, kemudian di bawahnya itu ada pernyataan dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya. Kita lihat, kita perbesar nih. Ya, itu dari Prastowo Yus apa gitu ya. Saya sebagai saya sebagai Ketua Ikatan Alumni STF Dria Karya, IKAT, meneruskan pengumuman pengurus STF Dria Karya.
Saudari Tifa bukan lulusan program Dr. STF Dria Karya sebagaimana diberitakan beberapa media katanya ya. Yang bersangkutan pernah ikut program matrikulasi dan tidak selesai. Thanks katanya. Di bawahnya tuh ada surat dari kampus. Kita lihat nih ya, ntar saya perbesar nih. Nah di sini ada suratnya, tuh lengkap ya, ada kop suratnya. Ada yang saya kasih garis merah. Kita konsentrasi yang saya kasih garis merah. Nah, kita lihat nih ya, yang dikasih garis merah ini, di atasnya ada penjelasannya sehubungan dengan terbitnya artikel bla 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 bla. Kemudian, dan banyak situs lainnya yang menyatakan bahwa Dr. Tifa Usia Tiasuma menyandang gelar Dr. Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya. Dengan ini kami nyatakan bahwa Dr. Tifa Usia maksudnya Tiasuma tidak pernah mendapat gelar doktor dari Sekolah Tinggi Filsafat Dria Karya. Di bawahnya ada penjelasan lagi, pernah ngikut matrikulasi tapi tidak selesai. Ya, oke deh. Jadi bohong. Mantap banget ini. Oke. Kemudian Balapurik mencuit. Aduh kasihan nih. Entar jalan ceritanya begini. Saat dimintai pertanggungjawaban atas semua fitnah yang telah dilontarkan olehnya, si nenek, dianggap ini si nenek ya, akan berteriak bahwa dia telah dikriminalisasi. Itu ada meme-nya tuh ya. Si Tifa yang disebut si nenek nih ya. Ya mungkin dia udah tua ya. Tapi masih kencang ya kulitnya ya. Nenek ini akan apa dia bilang ya? Ini salah ketik nih. Akan membuat drama sambil berteriak bahwa dia telah dikriminalisasi katanya ya. Saat dimintai pertanggungjawaban atas semua fitnah yang telah dilontarkannya. Aduh. Oke, kemudian Kampungan Nora juga mencuit soal Tifa. Di sini dia disebut Miss Internasional ya katanya. Nah, Tifa ini kan pendukung Abah Anis ya. Dia bilang Abah Anis itu dibutuhkan di dunia internasional. Ada videonya, nggak usah dibahas lah. Ntar kita promosikan Tifa lagi ya. Faktanya dibutuhkan dunia internasional tapi tidak jadi apa-apa. Lah, kok sekarang ijazah Pak Jokowi yang mau dibawa ke dunia internasional? Nah, maksudnya apa nih? Ijazah Jokowi mau dibawa ke dunia internasional. Kita lihat ya. Kemudian, Alex juga mencuit yang sama tentang Tifa ini. Ngakak. Dognya dog anjing ya. Dikit-dikit internasional ya. Nah, di bawahnya tuh dia merespon cuitan Tifa yang menyatakan apakah Jokowi siap jika kasus ijazahnya dibawa ke Digital Forensik Internasional lanjut ke Amnesty Internasional. Woi, jadi dia mau membawa kasus ini ke dunia internasional. Wih, mantap. Nah, ini dia nih cuitannya. Ya. Apakah Jokowi siap jika kasus ijazahnya dibawa ke Digital Forensik Internasional lanjut ke Amnesty Internasional? Jadi dia minta dukungan Amnesty Internasional nih gara-gara dia takut terancam di penjara. Kemudian karena para akademisi yang mempertanyakan secara ilmiah malah dikriminalisasi katanya. Jangan lupa laporan sudah masuk ke OCCRP. Tinggal lanjut ke ICC. Ya. Apakah Jokowi siap di Duterte-kan? Nah, dia nggak ngerti. Kan sudah saya bahas berkali-kali. OCCRP itu kan satu organisasi yang dibiayai oleh Amerika Serikat yang waktu itu membuat laporan Jokowi salah satu tokoh terkorup dunia. Tapi itu bukan hasil penelitian, hasil survei di media sosial yang namanya X, yang dulu namanya Twitter. Lah, malah dia bilang sudah melaporkan. Cuman kalau melaporkan ke OCCRP, Jokowi bisa dipenjara. Kayak lu gitu. Ya nggak bisa lah ya. Terus mau di Duterte kan.
Dari mana Duterte? Duterte itu jadi kontroversi ya, karena dulu dia menangani para pecandu narkoba dan ini pengedar lah ya, yang dieksekusi. Nah itu dunia internasional lah sebut saja ya, menyatakan ini suatu pelanggaran hukum ya karena mengeksekusi nyawa orang. Lah Jokowi masa gara-gara tuduhan lu yang juga belum terbukti di pengadilan mau didutertekan? Lu ngomong apa dokter ya? Doknya dok anjing tuh kata Vicky Yosi ya. Oke deh. Nah dia mencuit lagi nih Tifa. Represi intelektual. Aduh. Nah, yang dialami oleh, saya sebut aja nama ya, Tifa, Roy, Rismond. Roy itu bukan dokter. Oke deh. Adalah represi intelektual. Jadi dia menganggap 3 serangkai ini termasuk dirinya direpresi. Ya. Represi intelektual adalah upaya sistematis untuk membungkam. Wah, suara kritis bukan suara kritis, suara nyinyir. Oke? Berbasis ilmu dan nurani. Pret nurani apa? Kemudian menyerang integritas pemikir, bukan gagasan mereka katanya. Mengubah perdebatan menjadi kriminalisasi. Mengapa terjadi? Nah, di bawahnya dia panjang lebar. Udahlah, nggak perlu saya bahas itu ya. Intinya dia mulai ketakutan nih, ya. Takutan dikriminalisasi seperti meme yang tadi sebelumnya ya. Aduh. Nah kemudian ini bagus nih cuitan dari Mas Zini. Dia bilang yang membesarkan soal ijazah kan dokter dan teman-teman. Pas sekarang sudah besar, mantan presiden sebagai tertuduh kan sama-sama jadi warga negara. Bukan presiden lagi kan Jokowi ya, yang punya hak merespon ya, merespon balik dan melaporkan kelompok yang menuduhnya lewat jalur hukum yang ada. Oke? Perasaan direpresi maksudnya ya, dan dibungkam ini sebenarnya nggak perlu, maksudnya nggak perlu juga lo keluar-keluar direpresi gitu ya. Kemudian, adapun kalau sejak awal nggak membesarkan masalah ijazah S1 Jokowi, yang entah apa urgensinya ya dan manfaatnya buat masyarakat, apa pentingnya? Pendidikan minimal presiden adalah lulusan SMA seperti Megawati gitu ya. Ya kenapa lu ngenuduh Megawati ijazah SMA-nya palsu juga? Lagi pula ijazah jadi presiden kan ijazah, syarat untuk jadi presiden kan ijazah cukup SMA. Kalaupun ijazah S1-nya Jokowi palsu, tapi kan ada ijazah SMA dan sudah diperlihatkan ke wartawan. Aduh, blow on banget nih ya. Jadi memperdebatkan ijazah itu asli atau tidak enggak menggugurkan keabsahan Jokowi sebagai presiden ya, yang dari 2014 sampai 2024. Apa gunanya ngoceh palsu? Aduh, apa gara-gara 16 miliar? Ya kita nggak tahu deh ya. Nah, Vicky Yosi mencuit setelah dilaporkan oleh pengacara Pak Jokowi, si dok anjingnya ODGJ orang gila gangguan jiwa gitu ya. Tifa resmi dilaporkan relawan Jokowi dan Ormas Pemuda Nusantara. Banyak lu dok katanya ya. Jadi ada kuasa hukum Pak Jokowi, kemudian ada dilaporkan oleh relawan Jokowi dan Ormas Pemuda Nusantara. Waduh banyak berarti ya. Kemudian dia mencuit lagi Vicky Yosi ini. Tambah bonyok katanya ya. Sejumlah pengusaha, wah ada pengusaha juga ya, ikut melaporkan Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawan atas hasutan hoax fitnah ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Karena menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan investor jadi ogah berinvestasi di perusahaan mereka. Karena ragu pada kepastian hukum di Indonesia. Jadi ada pengusaha juga yang menggugat. Bonyok loh. Waduh. Nah, ini udah pernah saya bahas ya, nggak usah saya tayangkan videonya. Arya Bima, bahkan ternyata ini video terbaru nih, yang dia tetap dukung bahwa yang menggugat, bahwa yang memfitnah itulah yang harus membuktikan. Ya, bahwa kan sebelumnya
yang sudah menyatakan asli UGM, Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Tinggi. Hayu Lutifah, ayo. Oke, itu kata Arya Bima. Black Melo juga mencuit kira-kira yang sama. Ini yang ngomong Arya Bima ya, kader senior PDIP. Ya, bukan kayak si Guntur Romli yang karbitan ya, yang baru beberapa bulan gabung langsung somplak otaknya. Yang dulu bela-bela Jokowi bahwa ijazahnya asli, sekarang malah bilang ijazah Jokowi palsu. Somplak. Waduh. Ya, jadi ya aduh kasihan nih Tifa. Dia minta bantuan Amnesty Internasional. Tapi oke lah, itu hak dia ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.